Film dimulai dengan memperlihatkan seekor kucing aneh yang sedang melakukan setoran tiap pagi di WC dengan rokok di mulutnya. Sementara itu, seorang pria dengan putus asa berteriak dari luar untuk membuka pintu karena dia ingin ke WC. Kucing badas itu bernama Shiro, yang merupakan karakter utama dalam film ini, menggambarkan pria yang tak lain adalah pemiliknya. Scene kemudian berpindah di mana Shiro dengan kedua temannya yaitu merpati bernama Fisky dan seekor tikus bernama Riza. Saat ini, mereka sedang membahas pesta yang akan diadakan malam ini. Shiro membagi tugas secara merata, di mana dia akan mencari makanan dan memerintahkan mereka untuk mencari alkohol sebagai pelengkap. Scene kemudian berpindah. Ketika Shiro sedang bersantai, salah satu temannya yang bernama Blackie memanggil Shiro dan memberitahu tentang kedatangan kucing betina baru di kompleks mereka. Dia berencana untuk menjodohkan Shiro dengan kucing itu. Dia memuji kucing betina itu untuk membangkitkan rasa penasaran Shiro. Shiro yang tergoda pun memutuskan untuk melihat kucing betina yang dibicarakan Blackie. Nah, di sisi lain, Riza yang Rifki sedang berusaha mencari sebotol alkohol gagal karena ketahuan pemiliknya. Sementara Shiro dan Blackie, mereka akhirnya sampai di rumah kucing betina itu dan melihatnya sedang bermain dengan pemiliknya yang bernama Dennis. Saat melihat pemilik kucing itu keluar, Shiro dan Blackie menyelinap memasuki rumahnya. Mereka berusaha PDKT dengan kucing itu. Tapi, sang kucing betina yang terkejut secara refleks melompat kemudian tersangkut di kipas angin. Dan saat terjatuh, secara tidak sengaja mengenai lampu hingga meninggal karena tersentrum. Sementara itu, sang pemilik yang kembali ke rumah terkejut ketika melihat kucing kesayangannya sudah meninggal mulai berteriak dengan histeris. Dan ketika melihat Shiro dan Blackie di sana, dia mengira mereka adalah pembunuhnya. Dennis mulai menggila dan melemparkan gunting ke arah Blackie hingga menggenai dadanya dan meninggal. Sebelum meninggal, Blackie meninggalkan pesan terakhirnya kepada Shiro untuk menceritakan pengorbanannya kepada semua orang. Sementara itu, Shiro shock dan emosi mulai menyerang Dennis dengan ganas. Selama pertengkaran, mereka berdua secara tidak sengaja terjatuh dari jendela hingga menyebabkan Dennis sekarat. Sementara itu, seekor anak kucing bernama Tako terlihat sedang menunggu kedatangan Shiro. Tako menganggap Shiro adalah ayahnya karena kemiripan mereka. Tapi, Shiro menolak untuk mengakui kalau Tako adalah anaknya dan pergi meninggalkannya. Saat perjalanan kembali ke rumah, Tako melihat ikan di rumah seorang wanita tua dan mencurinya. Wanita itu berusaha menghentikannya tapi tidak berhasil. Setibanya di markas, dia mengetahui kalau Riza dan Rifki gagal mencuri alkohol, memutuskan untuk mencari di rumahnya. Dan di saat yang bersamaan, Tako memasuki markas mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai anak Shiro kepada Riza dan Rifki. Mereka berdua senang melihat Shiro kecil dan menyambutnya. Di saat yang bersamaan, wanita tua tadi mendatangi pemilik Shiro dan memberitahukan ulah kucingnya. Sang pemilik malu dan dengan emosi mengusir Shiro dari rumahnya. Dia kemudian menutup semua lubang untuk Shiro lewat dan melemparkan foto mereka bersama Shiro keluar. Shiro yang sedang emosi bertambah kesal ketika melihat Tako di luar dan mengusirnya dari sana. Setelah itu dia terdiam melihat foto masa kecilnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seekor kucing betina yang sedang dikejar dua ekor anjing secara brutal. Dan di saat yang bersamaan, Shiro melihat itu semua. Dia kemudian masuk sebagai pahlawan dan menyelamatkan kucing betina dari anjing-anjing yang ganas. Setelah itu, dia mulai menggoda kucing cantik itu. Nama kucing itu Miska. Dia sangat terkesan dengan aksi heroik Shiro dan membuat janji untuk bertemu kembali. Di saat Shiro sedang kasmaran,
Danis yang dikira sudah meninggal karena otaknya terpisah dengan tubuhnya, tiba-tiba terbangun kembali. Seperti zombie, dia mulai berteriak memanggil nama Shiro. Dan dengan menggila mengambil alih mobil ambulans dan mencari keberadaan Shiro untuk membunuh dan membalaskan dendam atas kematian kucing tercintanya. Sementara itu, Shiro yang sedang kasmaran mendatangi pemilik toko dan meminta sebuah alkohol untuk diberikan kepada Miska sebagai hadiah pertemuan berikutnya. Tapi, pemilik toko tidak memberikannya dan mengolok-ngolok hadiah yang ingin diberikan Shiro kepada Miska. Pria itu menyarankannya untuk memberikan bunga mawar sebagai hadiah. Jadi, Shiro pun pergi mencari mawar di jalanan dan menemukannya di toko daging. Sementara itu, Tako yang kelaparan mencari makanan di tong sampah. Sepasang kekasih menemukan Tako kecil di tempat sampah. Karena keimutan Tako, wanita itu mengambil foto Tako dan memberikan kue untuk dimakan. Nah, di saat yang bersamaan, anjing yang dihajar Shiro tadi muncul dan membicarakan tentang kekuatan Shiro. Tako yang penasaran pun mengikuti mereka. Tapi tiba-tiba, Danis yang sedang menggila melihat keberadaan Tako dan mengiranya sebagai Shiro, berusaha melindasnya dengan mobil, tapi untungnya gagal. Karena emosi, Danis mulai memukul anjing tadi dan bertanya di mana Shiro berada. Karena takut dipukul kembali, mereka pun memberitahu keberadaan Shiro. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Shiro yang sedang berlatih cara untuk membuat Miska terkesan. Miska akhirnya datang dan Shiro pun memberikan mawar. Tapi sayangnya, Miska membuang mawar itu karena bau daging kambing. Shiro pun mengaku kalau dia mencuri mawar itu dari toko daging kambing. Dan saat mereka sedang berbicara, Danis dan anjing tadi datang menyergap mereka. Danis mengikat dan berencana untuk menyentrum mereka untuk membalaskan kematian kucing kesayangannya. Untungnya, Tako datang tepat waktu dan menggagalkan rencana Danis. Dia kemudian segera melepaskan ikatan Shiro. Setelah terbebas, Shiro segera menyerang pria itu dan membuatnya terjatuh ke tong sampah. Setelah semua selesai, Tako kembali mencoba meyakinkan Shiro kalau dia adalah ayahnya. Tapi Shiro masih menolak. Tapi Tako tidak menyerah. Dia bahkan mengatakan kalau ibunya Mimosa sudah meninggal. Makanya dia mencari keberadaan ayahnya. Shiro yang mengenal Mimosa pun kaget. Sementara itu, Miska yang mendengar itu semua mendukung Tako dan berusaha meyakinkan Shiro. Shiro yang keras kepala pun akhirnya melunak setelah diyakinkan berulang kali oleh Miska untuk menerima Tako sebagai anaknya. Sebagai anaknya, Shiro kemudian memberikan tugas pertama kepada Tako untuk mendapatkan makanan dan minuman dari pemilik toko. Tako pun menyetujuinya. Dengan tanpa memelas, dia berusaha meyakinkan pemilik toko. Dan di saat yang bersamaan, Danis yang masih selamat mengemudikan mobil bak sampah di sana dan menculik Tako. Shiro yang melihat itu semua marah dan mengejar mobil itu. Dia kemudian melompat ke atas motor pengantar makanan dan berhasil menyusul truk. Dan berhasil menaiki truk dan berusaha membebaskan Tako. Tako pun berusaha melawan dan menyerang Danis hingga membuat mobil kehilangan kendali dan membuat truk jatuh ke dalam sungai. Untungnya, Shiro berhasil mengeluarkan Tako sebelum mobil itu tenggelam. Tako dengan cemas menunggu di tepi danau. Untungnya, Shiro selamat. Tapi, saat dia berusaha keluar dari danau, Danis muncul dan menariknya kembali. Terjadilah pertengkaran antara mereka. Shiro pun memasukkan botol kaca ke mulutnya dan menendangnya ke bawah. Setelah itu, keluar dari danau dengan selamat. Di sisi lain, Miska yang masih menunggu kedatangan Shiro dan Tako di rooftop rumah Shiro diusir oleh pemilik gedung yang tak lain dan tak bukan adalah wanita tua tadi. Sementara itu, Shiro dan Tako yang tidak tahu apa-apa akhirnya sampai di rumah dan terkejut melihat rooftop sudah dipasang kawat baja agar kucing-kucing tidak bisa naik.
Melihat itu semua, Shiro dengan panik mencari keberadaan Miska. Dan di saat yang bersamaan di tepi danau tadi, terlihat banyak orang berkumpul melihat proses evakuasi tubuh Dennis dari sungai. Dan selama proses evakuasi, tubuh Dennis secara tidak sengaja tersangkut ke kabel listrik dan kembali membuatnya hidup, kemudian kembali meneriaki nama Shiro. Kembali ke Riza dan Rifty yang masih berusaha mencari alkohol, Riza mencium aroma alkohol dari hotel dan memutuskan untuk mencurinya dari sana. Di saat Riza berusaha mencuri botol dari hotel, Rifty malah bertemu dengan teman lamanya yang berakhir dengan menggosip. Sementara itu, Riza yang ketahuan mencuri oleh pelayan hotel hampir mati terjatuh dari gedung. Untungnya, Rifty datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Shiro yang sedang mengajari beberapa aturan etika kehidupan kucing dan mengajari Tako beberapa strategi bertarung. Selama proses itu, Riza dan Rifty datang dengan tangan kosong dan menyesal karena gagal membawa alkohol. Shiro yang mendengar itu menjadi emosi dan mengakibatkan pertengkaran. Riza kemudian menyadari kalau kekurangan uanglah yang menyebabkan pertengkaran mereka. Jadi, dia memberikan ide untuk merampok bank terdekat. Setelah berdiskusi, mereka pun segera menuju bank terdekat. Sesampainya di bank, Riza menyuruh Rifty untuk mengawasi polisi, sementara dia akan mencuri kunci dari penjaga. Riza akhirnya berhasil masuk ke dalam bank, dan penjaga yang pengecut ketakutan ketika melihatnya dan secara tidak sengaja terjatuh hingga pingsan. Mengabaikan penjaga, dia kemudian membukakan pintu dan segera menuju ke brankas. Saat Shiro kesulitan membuka brankas, Tako yang cerdas berhasil membobol sandi pintu baja. Mereka semua tercengang melihat banyaknya uang di sana. Riza yang kalap memasukkan sejumlah uang ke dalam tas. Dengan tas berisikan uang, mereka kemudian mencoba melarikan diri dari sana. Di sisi lain, Dennis yang ditangkap polisi mengetahui berita tentang perampokan bank. Dan ketika dia tahu itu dilakukan oleh sekawanan binatang, dia mulai menggila dan langsung menyerang polisi, kemudian mengambil alih mobil untuk menuju ke bank secepat mungkin. Sementara itu, Rifky yang sedang mengawasi situasi tidak bertanggung jawab dan mulai merokok, sehingga telat memberitahu kalau polisi menuju ke sana. Saat polisi sampai di lokasi, mereka mulai menembaki Shiro CS. Tapi untungnya, mereka berhasil melarikan diri. Dennis yang sampai di lokasi mulai menggila dan menembaki mereka. Tako yang putus asa berusaha menyelamatkan ayahnya terkena tembakan peluru di dadanya. Shiro merasa putus asa dan merasa bersalah, kemudian membuang uang-uangnya di jalan agar mereka tidak mengikutinya lagi. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan sambil menggendong putranya yang dikira sudah meninggal. Tiba-tiba, di tengah jalan pemilik Shiro muncul. Dia kemudian memeriksa dan menemukan kalau Tako masih hidup dan langsung pergi mencari klinik hewan. Tapi, mereka harus kecewa karena semua klinik tutup. Dia akhirnya membawa mereka kembali ke rumah dan mencoba mengeluarkan pelurunya sendiri. Tapi, karena dia takut mengeluarkan peluru dari dada kecil Tako, Shiro pun dengan berani mengambil peluru itu dengan cakarnya dan menyelamatkan putranya. Sementara itu, Riza dan Rifky akhirnya tiba di sana dan meminta uang yang mereka rampok tadi. Tapi, Shiro dengan emosi mengatakan kalau karena keegoisan mereka, Tako dalam bahaya. Dan uang yang mereka curi tadi sudah dia buang. Mendengar itu, Riza emosi dan terjadilah pertengkaran. Untungnya, Rifky berhasil mengambil segepok uang dan melemparkannya di atas meja. Tapi sayangnya uang itu juga bukan rezeki mereka, karena pemilik gedung datang dan mengambil uang itu sebagai biaya sewa yang sudah lama nunggak ditambah biaya pencurian Shiro selama ini. Dan hanya menyisakan 1 lembar untuk mereka.
Scene kemudian berpindah di mana pemilik gedung, penjaga toko, pemilik Shiro, Riza, Rifki, dan Tako. Mereka sedang mengajakkan acara penyambutan Tako. Sementara itu, Shiro masih galau karena merindukan Miska. Tapi tiba-tiba, Miska muncul dalam keadaan diikat dalam kumpulan tabung gas. Shiro yang melihat itu kemudian segera menyelamatkannya. Tapi, Dennis muncul dengan memegang korek api di belakang mereka. Ternyata, dia berusaha meledakkan mereka semua. Tapi untungnya, Shiro berhasil membuang korek itu dan segera menyerangnya. Pemilik Shiro juga datang dan membantunya. Dennis pun habis babak belur dihajar Shiro dan pemiliknya. Mereka membuang Dennis ke tempat sampah, kemudian menimbulnya dengan kumpulan gas tabung tadi. Dan Shiro pun melemparkan rokok di sana hingga menimbulkan ledakan yang indah. Akhirnya, Dennis yang seperti zombie pun lenyap. Dan film diakhiri dengan adegan Miska dan Shiro yang akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya.